Swastiastu, Pak Nyoman. Swastiastu, nggih. Niki hari ini yang berada di rumah seorang seniman Bungkulan. Tidak hanya seniman di Bungkulan saja, namun nama beliau sudah sangat terkenal di Kabupaten Buleleng. Beliau juga adalah seorang seniman topeng, seniman ukir dan lain-lain. Beliau juga adalah seorang pelaku seni. Ampura, bisa perkenalkan nama Pak Nyoman nih? Nama saya Inyoman Sumu Argawo ya. Tanggal lahir 15 November tahun 1956. Jadi itu dulu ya. Setelah itu boleh. Pengalaman Pak Nyoman di bidang seni bagaimana? Nah begini, pengalaman di bidang seni memang Pak Nyoman banyak seni yang disenangi ya, disenangi dulu. Baik tari, ya, baik seni rupa itu ada di bagi 5, ya, pemahat atau pembuat topeng, pengukir, ada itu pelukis, arsitek dan lain sebagainya. Yaitu dalam seni sastra juga senang, seni sastra, ya, seni karawitan juga senang, ada gamelan, ada kenang dan lain sebagainya. Memang ya, memang dari kecil senang sekali, karena itu tuntunan dari orang tua, dari ibu, dari ayah, belajar ya, apalagi tari. Setiap pura yang ada di Bungkulan dan di luar Bungkulan, seperti di Kalianget,
Pak Yoman disuruh ngatur ayah menari. Nggih. Waktu itu tari baris ya. Yang ada di Bungulan termasuk di Puri yang di Perkalian Anyar ya. Berarti Pak Man iki membawakan tarian ciri khas Bungulan bisa dikatakan. Bukan. Jadi tari baris itu ya memang tari baris itu Pak diajar oleh Dio Madikari namanya, almarhum, kantong. Kemudian sudah tua ya. Barisnya baris Buleleng. Baris ciri khas Buleleng. Ciri khas Bungulan. Atau boleh dikatakan secara khusus Bungulan. Bungulan memang terkenal ya dari dulu. Ada Pak almarhum Gusti Haji Sugriwo, ada Pak Panji dan lain sebagainya, banyak sekali di Bungulan pusat-pusat seni yang ada yang harus dikembangkan. Dan penari Jawa terkenal ada di Bungulan, penari Jawa terkenal itu Jawa ciri khas Buleleng. Hanya Pak Yoman tahu itu kakeknya Dio Komong Sukrawan, ya. Jadi ibunya Dio Komong Sukrawan punya aji yang bernama Dewa Mangkunadu. Hebat sekali jawabnya, ya. Kalau itu ditarikan luar biasa. Ada ginang hoak, ya bagus sekali ya. Ya. Nah di bidang seni ukir dari kecil ya, dari kelas 3 SD senang sampai sekarang dan Pak Yoman ingin mengembangkan, ingin menggali seni ukir khas Buleleng. Karena pemahaman atau pengertian atau secara visual orang-orang toko itu jarang sekali mengenal identiti ukiran Buleleng. Nah itulah. Iya. Ya, terus Selanjutnya Pak Yoman, kebetulan dalam kesempatan ini hal napi yang mendorong Pak Nyoman, hal apa yang mendorong Pak Nyoman hingga saat ini masih senang bergelut di bidang seni? Memang hobi. Satu kalau Pak Nyoman sadari satu karena pertama bakat dari genetika ya, keturunan dari peka dari bapak sekarang Imalon peka buyut itu pun tahu lah ya. Memang sekarang yang mendorong Pak Nyoman untuk berkarya itu adalah niat. Bukan komersil dulu. Kalau komersil dulu, nanyakan apa kesah pasar, kalau tidak laku karyanya, batal jadi seniman. Ya. Pasti ya. Memang terus berkarya ini lihat ada itu. Dari tahun 80 Pak Nyoman sudah berkarya melukis, dapat kuliah di ISI Yogyakarta ya. Jadi memang ilmu itu Pak bawa ke pulang itu karena hobi. Nah sekarang Pak Yoman ada tiga seni yang harus diprofesionalkan, yang dikualitaskan. Pertama, lukis. Ini kalau lukis Pak, maunya Pak orang tunggal, maunya kan? Karena situasi begini, malas lah Pak Tunggal ya. Pembuat topeng seperti ini pesanan dari Pak Profesor Ibia ini ya. Topeng tua perempuan ya, jarang ada yang seperti ini. Bisa diperlihatkan Pak Man? Iya, ini topeng tua perempuan ini. Jadi beliau akan mengekspresikan, ya jarang ada yang topeng seperti ini. Nah yang seterusnya tari topeng. Nah tahun 1991 Pak Yoman dapat juara 1 topeng tulis Bali. Jangan sangka Buleleng tidak pernah dapat juara, ya. Di jurinya lagi Pak Ibio, Pak Cimat, macam-macam di jurinya waktu itu. Lomba festival topeng pancing. Penglamarnya Pak Yoman topeng tua gitu loh. Nah topeng kerasnya yang dapat dari anak Pak Jiman, Omong Biarti ya, karena almarhum ya. Yoman topeng tua. Kalah dapat Yoman, kalah saya. Tahu di Bali Pos baca, wah. Topeng tua dijuarai oleh Inyoman Sumardo. Gitu wah. Itulah menjadi suatu kebanggaan. Iya, kebanggaan dan harus tiga jenis kesenian Pak Yoman tekuni. Melukis, membuat topeng, dan penari topeng. Puniki Pak Man berkaitan dengan seni kebetulan dari kampus Tiang juga memberikan suatu tugas, yaitu tugas yang disebut tugas seni sakral.
Dan kebetulan Pak Nyoman juga adalah seorang seniman ya, yang bergelut di bidang kesenian. Yang tanyakan itu Pak Man, menurut Pak Nyoman ya, pendapat Pak Man, apa ini ke seni sakral? Apakah itu seni sakral Pak Nyoman? Seni sakral adalah rangkaian atau pelengkap upacara pancayatnya ya, dewayannya, mandiriannya, kasiannya, apa namanya lagi, putiannya dan fitriannya. Yeah. Itu semua ada rangkaiannya dalam seni sakral. Iya, itu khususnya topeng Sidakarya. Sidakarya Iya. salah satunya gitu. Kalau di Bali Selatan bukan topeng Sidakarya aja, ada juga Gambo, ada juga Baris Gede dan lain sebagainya. Yeah. Kalau di Buleleng, nah sekarang Pak Nyoman menyampaikan kalau di Buleleng rasa-rasanya Pak Nyoman yang mengembangkan tari wali topeng Sidakarya bersama Pak almarhum Nyoman Durpe, Yeah. Sujana tahun 1983. Setelah festival di Jakarta Waka-Waka, saya Pak Eman bincang-bincang sama Durpe, man nggak tahu pasti kalinya, tapi takut, nggak takut gitu Pak. Yeah. Ini yang bertanggung jawab. Masalah wali, Pak Eman. Jadi wali itu tari wali sama dengan tari sakral. Nah nah, artinya setiap pementasan di Bali pasti pakai banten. Yeah. Itu juga sakral itu ya. Secara mengkhusus sekali, tari sakral itu terdiri daripada tari wali dan tari bebali. Tari wali itu artinya tari tanpa tema, tanpa apa cerita. Contoh baris omang misalnya, Yeah. kan tidak ada ceritanya. Itu namanya tari sakral, tari wali. Tari baris panrangan misalnya, tari baris yang dipentaskan di pura penyucian misalnya waktu itu kan, tari isi kan, ya itu kan tari wali ya. Yang bertema, yang bercerita itu adalah tari bebali, yang disebut dengan wayang wong misalnya, Gambo misalnya, tari Sidakarya misalnya, itu tari sakral ya. Artinya tari sakral semua baik yang bercerita maupun yang tidak bercerita itu merupakan apa kaitan daripada upacaranya, upacara penjiannya itu loh, baik itu dewayannya, tapi itu berskala besar ya upacaranya. Itu harus digali, dikembangkan lagi dan dilestarikan. Makanya kapanpun tidak melaksanakan upacara iannya, kesenian itu akan hilang, lenyap. Makanya mari kita Bali, apa tuh Bali, wali itu Banten selalu digali dan dilestarikan upacara-upacara yang kita miliki. Okay. Nah, gitu. Tadi bisa dikatakan pelestarian seni sakral ini bisa melalui suatu upacara yadnya. Iya. Setiap ada pelaksanaan upacara yadnya, berarti seni sakral ini dapat dilestarikan melalui yadnya. Yadnya nih. Tanpa yadnya nantinya Pak Nyoman khawatir kan, kesenian apa-apa akan hilang semua jalannya. Maka perlu ditekankan, dikuatkan seni dan budaya. Ingat ya, seni dan budaya. Seni itu bagian integral dari kebudayaan. Seni dan budaya merupakan benteng, ya, benteng terdepan Bali. Ingat ini. Mengapa dikatakan Pak Nyoman benteng terdepan Bali? Karena itu yang memberat, itu yang memperkuat. Itu yang ikon Bali, itu yang menyatukan masakan Bali. Nah itulah ya. Pertanyaan yang selanjutnya Pak Nyoman, Ya. apakah wonten dasar atau pedoman seni nike disebut seni sakral? Ya, ada. Ya, Pak Nyoman baca-baca di Lontar Siwotatu itu. Apalah banyak referensi yang Pak Nyoman baca. Bukunya siapa saya lupa itu, materi sakral dan topeng Sidakarya. Tetapi yang lebih ini kan Gugon Tuong, adat reste yang kita lihat. Itu pun juga berdasarkan sastra.
bukan berdasarkan sastra. Tatu itu supaya jangan buta kita menyampaikan apa tuh kesenian, apa seni itu harus ada referensi dan ada dreste adat yang harus memang lihat dan dilaksanakan. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Nyoman, apakah di era sekarang ini Pak Nyoman ya, di era milenial bisa dikatakan ya, jika kita menciptakan seni yang disebut sakral, apakah maksudnya pertanyaan yang ini Pak Nyoman, di era sekarang apakah kita bisa menciptakan seni yang bersifat sakral? Ya kalau menciptakan seni, ya selesai kreasi baru bisa. Kalau seni sakral sudah dari dulu sudah ada, makanya itu diteruskan, ditindaklanjuti ya. Contoh misalnya rejang renteng itu sudah dulu sudah ada. Rejang renteng itu kan rente ya. Sebenarnya orang tua yang sudah baki ya, sudah tidak menupus lagi, itu yang menari. Itu sebenarnya yang benar loh. Bukan yang punya anak baru satu, nggak salah sebenarnya. Itu rejang renteng itu rente, renta ya. Sudah menupus ya, menari. Sama rejang dewa itu kecil-kecil. Belum menstruasi sudah nari itu sebenarnya yang benar ya. Pemahaman yang benar. Rejang-rejang itu bukan rejang renteng bukan baru sekarang ada, itu dari dulu sudah ada ya. Tapi isi yang mengembangkan lagi, isi yang membina lagi loh. Jadi tari sakral sudah dari dulu ada. Siapa menciptakan tak tahu kan? Tahu sudah dapat ke itu menurut sastra seperti ini benar gitu loh. Jadi kita lanjuti lihat dan dilaksanakan. Untuk pertanyaan selanjutnya Pak Nyoman, apakah di era sekarang ini Pak Nyoman ya, di era milenial bisa dikatakan ya, jika kita menciptakan seni yang disebut sakral, apakah maksudnya pertanyaan yang ini Pak Nyoman, di era sekarang apakah kita bisa menciptakan seni yang bersifat sakral? Ya kalau menciptakan seni, ya selesai kreasi baru bisa. Kalau seni sakral sudah dari dulu sudah ada, makanya itu diteruskan, ditindaklanjuti ya. Contoh misalnya rejang renteng itu sudah dulu sudah ada. Rejang renteng itu kan rente ya. Sebenarnya orang tua yang sudah baki ya, sudah tidak menupus lagi, itu yang menari. Itu sebenarnya yang benar loh. Bukan yang punya anak baru satu, nggak salah sebenarnya. Itu rejang renteng itu rente, renta ya. Sudah menupus ya, menari. Sama rejang dewa itu kecil-kecil. Belum menstruasi sudah menari itu sebenarnya yang benar ya. Pemahaman yang benar. Rejang-rejang itu bukan rejang renteng bukan baru sekarang ada, itu dari dulu sudah ada ya. Tapi isi yang mengembangkan lagi, isi yang membina lagi loh. Jadi tari sakral sudah dari dulu ada. Siapa menciptakan tak tahu kan? Tahu sudah dapat ke itu menurut sastra seperti ini benar gitu loh. Jadi kita lanjuti budaya sana. Lanjut Pak Nyoman ya, mengenai seni sakral. Seni sakral niki bisa dikatakan ada di seluruh Bali ya. Di seluruh Bali. Nah, kita berbicara lingkup di wilayah kita mantan ya, di wilayah khususnya di Bungkulan ya. Bagaimana keberadaan seni sakral di Bungkulan saat ini? Seni sakral di Bungkulan seperti misalnya di Puri Saryabangan, ada 6 tari sakral yang tetap lestari. Pertama ada baris kupu-kupu, baris penen, baris bandangan, baris omang. Baris bandangan yang unik, banyak calon-calon doktor yang kesini kan, seperti Pak Dewo siapa tuh temannya Pak Made, ini yang teman saya di Stabuk Kultural juga, itu menamatkan doktor tadi baris bandangan ya. Nah itu ada legong sakral dan ada gambuh. Ada 6 tari sakral yang tetap lestari ya. Yang antara lain seperti Biar Senge, baru ada tari baris omang, baris kupu,
di Sarbusikan juga ada bersama bersepupu, di Jero Gusti juga ada kan, Bari Bedil apalagi itu, baris apa banyak ya. Nah ini yang mestinya yang harus digali kembali dan bersyukur ada Idarsi gitu, Idarsi yang sangat getol sekali bagaimana Aimaluan, bagaimana Ilelen sakral dipakai dalam upacara itu harus digali lagi, dibangkitkan kembali. Banyak ada dari sakral di Bengkulan. Selain itu juga malah lokasi tempat-tempat seni sakral yang masih ada saat ini Pak. Iya seperti banyak kan sempun berseri banget ngapun 6 tari sakral, tari baris kutu, baris somang, baris baldangan, legong, apa lagi legong, dan juga baris benet, dan juga gambuh tantri sebenarnya. Apa gambuh tantri karena ceritanya tantri gitu loh. Sari besi kan wau wenten di ya semua baru Sari Kelabu ya Pak, baru dibangkitkan digali, bagus, itu bagus sekali ya. Jadi di Jero Gusti juga ada banyak ya tadi baris bedil, baris apa lagi sama. Jadi itulah yang perlu di Bengkulan digali kembali, dikembangkan, ya, dilestarikan. Berkaitan dengan seni tari, di Bengkulan ini kan wonten namanya tari sangyang Pak. Apakah tari sangyang itu termasuk tari sakral? Iya sakral. Yang sifatnya kalau pakai ban sesaji sakral ya. Ada lagi itu setiap purnomo. Pedal di Badung ya. Itu dari dulu sudah ada. Ya. Makanya seperti inilah yang harus digali dan dilestarikan. Gue ada Gus sekarang mencari informasi ke Pak untuk bahan perkuliahan di staf keturunan. Pak sangat bangga loh, sangat bangga ada yang begitu. Yang berarti yang bangga itu. Dari seni-seni yang Pak Yoman sebutkan, kenapa seni ini disebut sakral? Karena itu dakar tadi memakai upacara. Ada kaitannya dengan rangkaian upacara itu. Rangkaian upacara itu disertai dengan seni sakral. Dalam salah apa namanya itu Pak Yoman harus lupa. Itu ada Pancegite. Pancegite itu adalah semua rangkaian Pancegite itu rangkaian upacara. Gegitayan, tetapuan, kulkul, apalagi itu tetarian, kehitungan. Itu Pancegite harus itu sebagai pelengkap upacara. Mengapa dikatakan pelengkap upacara? Karena itu kebahagiaan umat kita berupacara seperti itu. Ada ilat-ilet, ada gegitayan, dan ada gamelan, bagus sekali. Itulah kita merupakan puji syukur kehadapan ide yang widi atau ide pada yang melinggi hirike, merasa bahagia, warna-warnanya kita terima. Ya. Ada yang lanjut, Lingge, mengenai tentang pertanyaan seni. Kebetulan Pak Yoman ini banyak membidangi kesenian ya. Selain seni tari, seni lukis, seni topeng, pasti juga Pak Yoman bergelut di bidang seni ukir ya. Apakah seni ukir itu termasuk seni sakral Pak Yoman? Ya jelas, tempatnya di Parayangan. Jelas. Ya karena Pak Yoman dua dari kecil mengukir itu ya, cari bentar, patrakse. Setelah itu selesai pasti dipacarai. Ya kata lingge kan. Makanya ide Petara sangat senang kalau banyaknya membuatkan stana itu yang bagus kan, sama dengan orang manusia. Kalau manusia itu rumahnya bagus, dibuatkan rumah bagus, sangat senang kan? Inat, tinggal ide Petara yang begini. Kita punya rasa, bukan ide Petara yang minta kan, enggak ya. Kita punya rasa. Kalau kita buatkan, ibaratkan manusia, kalau buatkan pelinggi yang bagus, yo senang sekali. Makanya diukir, diupacarai dan lain sebagainya kan. Itulah
yang harus dipahami tentang seni ukir. Ada juga seni parbe, seni lukis parbe kan. Itu jadi kesenian itu salah satu unsur kebahagiaan. Sama dengan di Suta tuh Pak coba lihat, baca Satyam Siwam Sundaram. Satyam itu bagaimana membuat suatu kebenaran yang ada di perayangan. Bagus kan tadi mengatakan guru ya di perayangan. Mengapa kita membuat hal yang bagus dan hal yang benar di guru ya? Ya kita harus lakukan. Misalnya seperti upacara Deoyatnya misalnya. Runtutan bantalnya apakah sudah benar? Sama dengan kita lahir, ibu hamil, kita lahir, itu ya. Yaitu bayi, dewasa, kembali lagi tua. Itulah salah satu undang-undangan yang harus kita pahami kan itu ya. Nah, itu kembali pada seni ukir pun juga salah satu yang dari pura nih selalu disakralkan karena membentuk istana Jidabdari. Untuk istana. Ya. Kebetulan Pak Nyoman juga ya sebagai pelestari pelaku Iya. pelestari seni ukiran Beleng kan gitu. Iya. Nggih kebetulan menyinggung juga ke sana. Tapi keistimewaan dari ukiran seni Beleng ini Pak Man dibandingkan seni-seni yang ada di luar Bali Utara. Begini Gus, bukan istimewa dan tidak istimewa. Ciri khasnya lah. Ya ciri khasnya karena Bali dibelah dua, pasti ada perbedaan. Identity art ornamen pasti itu ya. Jadi sama dengan karakter orang, misalnya di Bali Utara beda kan. Artinya kalau Bali Utara belak-belakan spontanitas berbicara akrab sekali. Nah, seni itu pun juga beda. Seni ukiran misalnya, seni ukir kalau di Bali Utara kebebasan seorang seniman sangat kental. Ya, Pak kan 2 kali jadi narasumber International Convention ya, Art and Culture Not Bali ya. Jadi di sana sebenarnya ukiran-ukiran Bali Utara itu bersumber menginspirasi daun-daun semangka. Misalnya kebebasan, terakhir baru Bungsel kan. Ukiran-ukiran yang ada di pura-pura pasti cuma kita lihat. Begitu. Dan 2 bidang candi beda-beda. Antara kanan dan kiri. Iya, di sana ada kera misalnya, di sana ada burung. Dan ekspresinya beda-beda. Itulah hebatnya seniman Buleleng. Jadi istilahnya originalitas imajiner. Jadi berimajinasi yang asli, yang original, tidak menjiplak. Dan terus boma kalau di Bali Selatan kan kayak barong, cat ya. Kalau di sini Puspirangda, ayam melentet, ekspresinya luar biasa sebenarnya Buleleng, dinamis sekali. Makanya Pak sekarang sangat mencintai sekali khas Buleleng. Ngapa? Karena kita punya. Masa yang orang kita punya ditelantarkan kan? Itu dosa kan? Makanya saya Pak menghimbau tokoh-tokoh masyarakat, pemerintah Buleleng, termasuk lembaga yang kuliah istilah kulturan. Jadi sebenarnya harus benar-benar, apalagi penyuluhan kan. Di sana kan juga diajar ilmu seni sakra, sejarah budaya, ilmu komunikasi kan diajar. Pak mantan dosen juga di SKP, seperti itu. Makanya mari kita gali tradisi Buleleng, baik itu berbentuk ukiran, kesenian, tari dan lain sebagainya. Karena kita bangga. Tapi Pak secara umum cinta Bali. Cinta Bali.
Bukan cinta Buleleng, cinta Bali. Secara khusus, kalau kita lahir di Buleleng, besar di Buleleng, nalikain di Buleleng loh. Dan Pak diciptakan sebagai seniman yang harus menggali seni dan melestarikan seni budaya. Nggih. Ya. Nggih, baik. Pak Nyoman, Nggih. pertanyaan Tia mungkin cukup sekian nggih untuk melengkapi dan menyelesaikan tugas niki Pak Nyoman. Ya. Terima kasih atas kesempatan waktu yang telah diberikan kepada Tia untuk bisa mewawancarai Pak Nyoman seperti niki gitu. Sungguh senang sekali perasaan Tia bisa bertemu dengan seorang seniman Buleleng yang sudah menggeluti seni dari dia masih umur 8 tahun nggih. Ya. Nggih kurang lebih nggih. Ya. Untuk lebih lanjut yang tutup untuk mengakhiri niki Pak Iman yang sini bantu para masati nggih. Om Santi.